Saya ditarik, tapi tidak tahu siapa yang tarik. Kan saya sendiri di situ waktu itu di kamar mandi. Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan kami dalam acara Kamis Bengi Serem Sekali. Selalu mestoti. Setiap Kamis Bengi itu enaknya ngomong sih bab misteri. Bab misteri, hantu-hantu, horor-horor, angkok medeni atau asik. Kali ini kita kedatangan tamu Mbak Eta. Dari cerita teman-teman, sekolah cerita konco-konco ki, Mbak Eta ki banyak oke mempunyai cerita sik berbau misteri. Puak situ. Hah? Puak. Wes wah. Nah, ini nanti kita buktikan atau malam ini dia arep cerita sik bab apa. Nah, rada serem iki cerita ini. Enggak sih. Ayo, monggo Mbak Eta. Mungkin yang pertama, saya mau cerita waktu dulu saya makrab Mas Adi. Saya kuliah terus jadi panitia makrab. Itu di tempat di daerah Kulon Progo. Kan kalau makrab biasanya nyewa villa. Nah itu kita waktu itu baru survei, awalnya survei dulu. Dari pertama tuh udah tahun berapa? Tahun piro kira-kira? Nyetok itu nak ngomong ke tahun Oh, iya. ya waktu itu waktu saya masih sekolah. Iya masih maba. Ya, Sekarang saya sudah lulus, kan masih maba. Nah, Bukan maba sih, sudah tingkat 2, tingkat semester 3 lah. Saya jadi panitia, terus habis itu ngadain acara makrab. Acara makrab kan survei kalau acara makrab pasti. Nah, itu mulai dari situlah rentetannya. Pertama tuh kita nyari tempatnya, kan itu dapat infonya tuh dari kakak angkatan dulu Mas Adi. Dari kakak angkatan dapat info, ono ki nggone ning kene gitu. Soalnya ya cari channel-channel lah. Nah, terus kita cari-cari, tapi kita benar-benar satu angkatan itu kok yang nyari. Jadi ya nggak ada penunjuk jalan lah istilahnya. Terus cari kan nyampe sana. Anu Bapak Talas berarti ya. Belum pernah ada. Belum pernah ada sama sekali. Jadi kita harus cari. Terus sampai ke muter-muter kok nggak ada villa yang dimaksud tuh, nggak ada tuh loh Mas Adi ciri-cirinya. Nah terus akhirnya ternyata itu tuh kita kayak masuk ke ada jalannya tuh rusak Mas. Terus kita Jalannya tuh rusak, belum aspal. Kalau sekarang udah aspal, soalnya saya udah pernah kesana lagi. Jalannya tuh rusak, batu-batu kayak itu. Terus habis itu nggak ada rumah sama sekali. Kanan kirinya tuh cuma pohon, kan di sana kan ada hutan lindung. Nah, di tengah-tengah situ Mas Adi, apa kanan kirinya hutan semua, nemu satu rumah tingkat gede banget. Nah, tapi itu halamannya sangat luas. Dicari ya, bukan villa. Belum. Masuk kita. Masuk, terus itu kalau bahasa Jawa pian atau pian nama tadi. Pian itu apa ya bahasa Indonesia? Eternit. Eternit. Nah, itu kan di atas tuh ada balkonnya, terus atasnya eternit. Eternitnya tuh udah jebol-jebol. Terus habis itu kita foto lah rumahnya. Kita foto, kita kirim. Ternyata diiyain sama kakak angkatan. Ayo kuwi atau terus cari-cari channel lah. Nah, waktu sebelum cari-cari channel dapat nomornya bapaknya, kontak-kontak. Udah terus waktu sampai di situ kita pulang. Survei berikutnya kan mau lihat keadaannya kayak apa. Nah, itu jadi posisinya tuh rumah, terus halaman depan rumah, terus nanti muter di belakang tuh ada halaman lagi tuh. Jadi sampingnya ada jalan buat ke belakang. Nah, waktu itu berapa motor ya, saya lupa berapa motor. Tapi saya beneran sama teman saya ke belakang. Ayo jajal delok nang burine kok apa muter lah saya. Terus jadi belakang rumahnya itu bentuknya pagar kayak kerangkeng besi gitu loh, jadi nggak bisa masuk kan gembok. Nah, terus berhenti di situ. Nah, berhenti di situ tuh awalnya ya mau Pak branding gitu kan. Terus habis itu ada orang berdem. Itu kejadiannya waktunya siang-siang. Ya masuk aku sih kan bening-bening. Itu dari awal siang terus. Tapi sepi di situ tuh. Itu villa tuh benar-benar sendiri, dan bapaknya yang jaga itu juga nggak di situ. Jadi harus datang ke situ dulu, terus sekelilingnya hutan. Siapa coba yang berdem di dalam villa yang terkunci? Bapaknya belum datang. Saya terus ngomong sama teman saya, balik, ayo balik.
balik terus kita ke depan, terus dia tanya kenapa Miss Yu Pak Din nang Bali wae nak dong ketemu bapak ya dia Bali wae ya. Terus akhirnya karena teman-teman saya juga takut toh pulang. Terus survei yang berikutnya masih ada, survei yang berikutnya datang ke situ sampai siang udah ketemu bapaknya, udah ngobrol-ngobrol. Akhirnya kita ngambil tempat di situ, itu kita barengan sama univ lain. Tapi univ lain di belakang, jadi di belakang tuh halaman luas banget bisa buat camping. Depannya villa. Udah dapet, terus kita survei. Kan kalau makrab biasanya ada trekking. Nah itu trekkingnya udah nggak bener. Pertama jalannya setapak, tiba-tiba babat talas. Kita harus motong-motong ranting dan lain sebagainya buat sampai ke jalan utama lagi. Akhirnya ditutup itu surveinya, jangan lewat situ. Balik ke villa, sholat waktu zuhur. Itu masuk salah satu kamar, baru sholat, nggak ada angin. Si pintu di dalam kamar jeglek sendiri. Siang-siang ya Bang? Siang-siang, itu masih siang-siang, jeglek sendiri, ler. Terus ya karena masih posisinya sholat, ya diselesaiin. Terus kita bergegas duduk keluar. Kan sebenarnya ada musola di belakangnya. Nah yang waktu itu tuh yang cowok-cowok sholatnya di musola, yang cewek-cewek di kamar itu gantian gitulah, kan jaga serang juga. Yang cowok-cowok tuh nggak kenapa-napa, padahal kalau aku lihat tuh lebih gelap tuh musolanya, gelap. Terus yuk dekat yang rantai-rantai itu yang ada suara itu. Terus habis itu selesai survei pulang, hari H makrab saya datang di bagian depan villa. Jadi villanya itu modelnya ruang, terus di tengahnya tuh taman kosong dulu masih bentuknya kotak. Terus kanan kirinya tuh kamar. Yang kamar bagian depan tuh ada dua kamar mandi. Yang masuk kamar mandi tuh lorong dulu, terus baru kamar mandi. Tapi itu satu kesatuan. Jadi dua kamar mandi gini, dua kotak gini tuh. Kamar mandinya tuh di sini, ada pintunya lagi, tapi kesananya itu harus lorong dulu berarti. Anehnya dua lampu, yang satu putih, yang satu kuning. Di kamar mandi nih? Di kamar mandi itu. Di kamar mandi, di dalam kamar mandi? Di dalam kamar mandi? Kamar mandi itu dua? Enggak, kan dua kamar mandi. Yang satu kuning, yang satu putih. Ceritanya saya mau pipis. Nah terus saya masuk ke lampu yang kuning. Ditarik saya mas, nggak jadi masuk ke lampu yang kuning. Dia narik saya ke belakang. Tarik? Saya ditarik. Aku nggak tahu siapa yang narik, kan saya sendiri di situ waktu itu di kamar mandi. Ditarik ke belakang. Ditarik? Tangan tarik. Terus tenang. Lu masuk, mau sih tahu. Terus habis itu kamar mandi yang kuning itu nggak jadi, saya pindah ke yang putih. Saya pindah ke yang putih. Terus habis itu udah nggak kejadian apa-apa loh. Malam pertama yang kedua saya lupa. Tuh kan saya kebiasaan kalau acara kayak gitu pasti tidurnya pagi. Nah, terus tinggal ada berapa orang ya? 5, ceweknya 2, cowoknya 3. Yang satu baru ngoprek laptop. Yang satu di kamar belakangnya. Kan itu satu panitia di satu ruangan. Terus yang satu lagi itu kamar mandi yang sama tadi. Nah, terus ya udah kan kita ngobrol biasa. Tiba-tiba ini bukan saya yang ngalamin tapi teman saya. Tiba-tiba teman saya yang kamar mandi tadi datang, terus cerita, aku baru pipis di kamar mandi. Terus kan dia masuknya kamar mandi yang putih. Dia cerita awal-awal lagi tetesan banyu, tes tapi lama-lamaan jadi. Tapi bukan dari kamar mandi kui ya? Bukan, kamar mandi sebelah yang lampunya kuning. Terus tetesan air loh, tes tapi lama-lama jadi suara cewek nangis. Itu ada suara cewek nangis. Terus sudah jadi suara cewek nangis. Terus habis itu cerita kan, teman saya baru cerita. Waktu teman saya cerita, saya nggak merinding loh Mas Adi. Saya bayangin itu. Aduh. Ya, dan lanjut, waktu teman saya kan itu masuk cerita. Teman saya yang di kamar belakang itu baru kamar mandi waktu teman saya cerita. Nah, terus teman saya masuk ke situ lagi. Tiba-tiba dia ngomong, "Wih, tak andani, tenanan iki." Terus teman saya tak suruh stop. Wis kowe aja cerita sih. Dengerin cerita teman saya yang barusan dari kamar mandi lagi. Sama persis ceritanya. Baru ke kamar mandi. Terus
ono banyu tetesan lho. Tapi suwe-suwe suarane dadi cah wedok nangis. Tenan no. Ternyata dua orang itu mengalami hal yang sama. Padahal mereka nggak saling ketemu, mereka belum ketemu sama sekali waktu itu. Terus mereka di tempat yang beda, tapi pipisnya di tempat yang sama, di kamar mandi yang lampu putih. Itu satu rumah ini meng ono dua kamar mandi itu ya? Enggak ada. Enggak. Di kamar-kamar yang lain ada, tapi itu kamar mandi kayak umum yang di luar gitu loh mas. Si diwarui ya cuma dua tadi ya. Nah itu enggak tahu kan yang saya dengarkan itu. Ya termasuk beta yang mau ditarik mau. Tapi itu posisinya nggak ada wujudnya, jadi kita cuma dengar suara sama ya itu tadi kejadian kayak gitu. Setelah acara gue apa? Ono ya maksudnya omongan wah wingi kok medeni aku dulu ini ada nggak? Enggak sih. Enggak. Kita tutup acara Baik-baik sampai aja. situ. Jangan dibuka. Soalnya ternyata ada kasus yang lebih besar tuh loh mas. Jadi yang fokusnya teralihkan ke kasus tersebut. Cukup marahi merinding ya. Nek krungu ana sik nangis terus ana wujude. Oke. Sekian Kamis bengi serem sekali kali ini. Dadah.